Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Cak Adut di program Mangopi Sambil Mota. Nah, di program Mangopi Sambil Mota tentunya di Jalan Cengkeh, Kota Solo. Nah, pada malam hari ini kita memiliki narasumber yang lagi viral-viralnya, yang lagi all in nih. Siapa dia? Beliau adalah Ustadz Bobby. Gimana Ustadz? Sehat tak? Alhamdulillah bang, lama nak jumpa. Lama nggak jumpa ya, Ustadz Sekali juga. jumpa nak lama. Sekali jumpa nggak lama, sebentar ya. Tapi malam ini kita lama nih Ustadz. Siap. Nah Ustadz, nih buat teman-teman nih, ini menarik nih. Ini Ustadz yang lagi viral. Nih Ustadz Bobby yang lagi viral. Tapi sebelum kita nyampe ke sana pembahasannya, saya pengen nanya dulu nih, gimana kabar pesantren Darut Alim Ustaz? Pesantren alhamdulillah sudah lancar. Sekarang anak-anak lagi di penghujung semester 2 ini. Semester ya. 2, okay. Dan juga kita penerimaan santri baru juga. Mungkin ada para penonton followernya TV Indi ini yang mau mendaftarkan anaknya, perangkatnya silakan pondok. Silahkan kalau pengen menitipkan anaknya, mau menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Darut Alim, silahkan datang aja ke Layang Kota Solo. Siap. Dekat Kalapas ya, dekat Lapas ya, dekat Lapas Kota Solo. Posisinya sangat gampang untuk mencari ya. Nah, oke Tat, semoga pondok pesantrennya selalu lancar dan semakin banyak orang yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Darut Alim Ustaz. Insyaallah. Nah Ustadz Bobby sekarang ini kan lagi viral-viralnya nih. Itu kalau boleh tahu, kita melihatnya itu viralnya di Instagram. Jadi ceritanya itu bang, awalnya iseng aja. Oke. Pas mau lebaran gitu kan, apa sih bikin konten yang menarik gitu. Ya. Jadi kita kutip lah dari karakter anime Naruto gitu kan. Naruto. Kita ambil karakter Rock Lee begitu. Dia kan giat latihan. Dia ini nggak pandai lah ninjutsu istilahnya kan. Dia cuma bisanya fisiknya doang. Tapi dia punya semangat yang besar. Ya. Nah pas lebaran kemarin kan banyak kita yang niatnya yang besar. Cuma keterbatasan, nggak bisa beli baju lebaran gitu kan. Tapi kalau kita pernah semangat, karena yang Allah kita itu bukan fisik, yang Allah kita itulah hati kita. Jadi kita ambil situ. Nah ternyata meledak bang. Meledak, terus kita coba lagi sampai ada video kita tuh udah hampir 1 juta views. Total semuanya itu dalam sebulan ini udah 4.700.000 Dalam sebulan ini. Dalam sebulan ini Ustadz Bobby udah ditonton 4 juta lebih. Mata memandang tuh. Itu yang bikin menariknya Naruto. Kenapa? Tapi bukan hanya ngangkat Naruto ya, tapi ada pesannya di sana. Iya, ada pesannya, kita bawa ayat juga, bawa hadis juga yang sejalan dengan ceritanya. Berarti ini cara penyampaian tentang ilmu agama mungkin lewat dari hobi anak-anak muda lah gitu. Anak muda ya. Ini anak mudanya siapa nih? Karena Ustadz masih muda juga nih. Iya. Jadi kalau Naruto itu bang, berarti anak muda yang sekarang umurnya 25 sampai 30-an. Nah ini buat teman-teman nih, kalau tidak penasaran, pengen melihat gimana sih cerita-cerita yang dibangun oleh Ustadz Bobby ini, silahkan kunjungi media sosial Ustadz Bobby ini. Ini kalau boleh masyarakat pengen tahu, mereka lebih bagusnya mengikuti kemana? Ya sebenarnya kita kemarin di Instagram bang ya. Instagram ya. Karena gini, follower kita di Instagram dengan Facebook beda. Oke. Kalau di Facebook ini banyak yang tahu orang Solo ini. Iya. Jadi kalau saya cerita anime, cerita kartunnya agak malu saya sebenarnya. Karena kampung sendiri ya. Kampung sendiri. Beda kalau daerah lain ya. Nah, tapi jadi gini lah, banyak yang DM saya kirim pesan gitu kan. Ustadz saya tersentuh. Ustadz saya dulu dari dunia yang gelap. Ustadz saya dengar ceramah Ustadz itu saya mendapat pencerahan. Itu yang bikin saya jadi semangat. Anak muda sekarang bang, kalau kita ceramahin, kita ajarin itu tuh nggak mungkin mereka dengar kanan keluar kiri ya. Anak muda sekarang ya. Tapi kalau kita masuk lewat yang mereka suka, misalnya kan ada gebrakan tuh bikers berjamaah, kita masuk dari itu, ataupun dulu para wali songo mereka lewat wayang. Kalau mungkin ulama kita dulu lewat randai, di penampilan randai itu dimasukkan cerita-cerita yang membangun jiwa gitu. Nah selain itu Ustaz,
ada nggak trik yang Ustadz miliki gimana caranya mendorong anak-anak muda sekarang ini ya paling tidak mereka tidak mau berbuat kesalahan yang berikutnya. Ada nggak sih triknya? Ini kan tadi seperti kata Ustadz, kita masuk ke segmen apa yang mereka suka. Salah satunya kan mereka suka nonton. Itu salah satunya yang Ustadz angkat itu kan tentang cerita Naruto. Tapi kan pesan agamanya masuk ke sana. Nah, selain itu ada nggak trik yang lain yang Ustadz miliki? Ya, jadi yang pertama itu sebenarnya bukan anak muda aja, kita juga lah ya, gimana supaya nggak jatuh ke dalam lubang yang sama. Oke. Kalau buat salah itu pasti kita berbuat salah terus, karena manusia inilah salah kesalahan. Tapi Nabi bilang wa khairun nas atau kulun nas ya khata. Setiap manusia itu berbuat salah. Wa khairul khata'i at-tawwabina. Sebaik-baik orang yang buat salah itu adalah orang yang bertobat. Nah, langkah kita untuk tidak mengulang kesalahan yang sama itu memperbaiki circle kita. Karena kita berkawan ini sifat tarik menarik. Kalau enggak dia yang terbawa, kita yang kebawa sama dia. Dia harus berkawan dengan orang tepat. Bukan kita nggak boleh kawan sama orang lain, boleh aja. Tapi yang akan jadi kawan beria, kawan duduk kita, berbagi kita itu harus orang yang membawa pengaruh positif lagi. Nah, jadi di sini ada himbauan juga mungkin ya, paling tidak teman-teman di luar sana dalam pergaulan itu benar harus bisa menyaring juga. Jadi juga jangan apa yang mereka sukain kayaknya yang kayaknya agak negatif nih. Nah, itu kan bisa kita tinggalin sebenarnya. Nah Ustaz, berarti untuk di kampus sendiri ada rasa kesan malunya ya? Awalnya sih Awal, tapi sekarang enggak kan? tapi sekarang nggak banyak dukung juga. Nggak apa-apa Ustaz, masuknya aja katanya. Iya. Karena saya udah ngelihat, teman-teman bisa lihat tuh tadi lah platform Ustadz Bobby ini, beliau membangun narasi-narasi cerita tuh lewat apa yang disukain oleh banyak orang. Itu salah satu terobosan yang cukup bagus juga Ustaz. Nah selain itu ada nggak Ustaz? Sebelumnya kan kemarin kita nyoba bikin YouTube Bang ya. Bikin YouTube tuh alhamdulillah sekarang subscribersnya sudah 16.000. Oke. Cuman kita patah semangat juga karena agak lambat Bang. Abang kan coba juga Iya. viewsnya lambat. Lambat. Dan kita kegiatannya itu harus ada modal. Kemarin itu kita coba bikin vlog Bang kan. Angkat cerita Imam Bonjol, angkat tempat-tempat yang ada sejarah. Yang pertama bensin kita kuat. Tapi kayaknya kita mau fokus di sini nih Bang. Fokus di rangkul anak-anak muda. Karena lewat seperti ini kan kita bisa menyampaikan sebenarnya. Nah tapi sebenarnya gini juga sih Ustadz, yang ini menurut penilaian saya sih sebenarnya, kita ini harus bisa memanfaatkan media sosial. Itu kan salah satu prasarana sebenarnya yang bisa selalu Ustadz gunakan nanti. Karena kita tidak boleh alergi juga dengan media sosial, karena media sosial ini salah satu platform yang bisa kita manfaatkan juga untuk edukasi dan informasi. Nah, saat ini Ustadz melihat daya minat anak-anak untuk mereka mau mondok ini, daya minatnya tinggi apa kurang sih? Khususnya untuk Sumatera Barat lah. Jadi kalau kita runut ke belakang itu pada tahun 2020 pas corona itu pondok full semua. Pondok full sebelum corona. Pas corona itu. Pas corona ya. Karena sekolah-sekolah negeri kan pada tutup semua. Oke. Nah banyak orang tua mengantarkan ke pondok. Namun 2 tahun terakhir ini itu lagi down-downnya, lagi turun-turunnya. Ditambah lagi dengan ada pemberitaan atau dengan film-film yang keluar. Nah, yang terbaru ini film orang Malaysia itu Bang ya. Kemarin saya pergi ceramah ke apa Bang? Batu Sangkar. Oke. Pakai jubah ya Bang, kan memang pakaian kita begini kan. Belum ada film Walid itu, kita pakai jubah ya. Disorakin orang kemarin Bang. Woi Walid kata orang. Jadi saya teringat Bang. Tahun 2000-an waktu kita mondok itu, orang tempat kita ini juga orang Solo juga. Itu nanya saya, kamu lanjut sekolah di mana? Pesantren. Mau ngapain jadi teroris? Kan pasca 911 tuh, kejadian di Amerika kan. Nah, orang antipati dengan orang mondok, orang berjubah itu identik dengan teroris. Padahal nggak ada juga, nggak pernah terdengar di Sumbar nih terorisme kan. Nah, sekarang itulah dengan film-film yang menyudutkan
Islam. Sebenarnya tujuannya bagus. Tapi kan kebanyakan masyarakat kita ini nonton, tidak sekedar nonton aja. Kan ada namanya tontonan, ada tuntunan Bang. Sekarang tontonan kan jadi tuntunan sekarang. Yang tuntunan jadi tontonan sekarang. Yang tuntunan jadi tontonan sekarang. Dari tahun kembali jadi kan. Nah jadi itu berefek Bang sebenarnya ke banyak pesantren saya lihat seperti itu. Gitu kan. Tapi yang namanya orang dari dulu udah tahu pondok juga dia akan berubah. Tidak akan berubah. Tuh kalau apalagi mereka melihat lingkungannya, wah ini lingkungan sedikit agak ekstrim ya. Wah ini buat masa depan anak, mending kita pondokin aja deh mereka ke pesantren. Itu salah satunya ya. Salah satunya seperti Tapi di balik itu Ustadz tetap selalu melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Iya. Salah satunya kayak panggilan ceramah ya ke Batu Sangkar ya. Nah, itu rutin. Itu ini perlu nih, ini informasi juga nih buat masyarakat Sumatera Barat. Kalau Ustadz diundang untuk memberikan tausiah ceramah itu siap. Siap, Siap ya. Boleh dibocorkan nggak? Harus berapa sih orang mempersiapkan seorang Ustadz Bobby ini untuk datang ke daerah mereka atau ke tempat mereka? Gitu? Saya kalau ditanya berapa kasih transport, saya nggak akan datang. Oh iya. Jadi kalau buat teman-teman, buat sana-sana yang ada di Sumatera Barat, Ustadz Bobby ini telepon aja udah, Ustadz bisa nggak ceramah di tempat saya? Udah gitu aja. Insya Allah kita akan datang sama macam ada ke pelosok di Sumatera Barat. Pelosok Sumatera Barat. Siap Bang ya, Abang siap. Oh siap dong. Ini kalau untuk memberikan, apalagi kalau kita bicara pembekalan agama itu sangat penting Ustadz. Biar om kita ini dapat cerahan juga. Seperti apa perjuangan dalam kita memberikan suatu niat baiknya ya. Tapi baru buat ngecek nih Bang ya. Ah. Saya senang lihat Bang Acak Adut. Oke. Sekali sering mengundang ustaz-ustaz muda saya lihat di sini. Ya berbagai macam latar belakang ya. Berbagai macam pemahaman tapi itu luar biasa sih. Walaupun Karena gini, program ini kan termasuk program baru ya, Mengopi Sambil Mota ini. Kenapa kita kasih nama temanya Mengopi Sambil Mota? Karena kita melakukannya di Warkop Pilar Rezeki, ya tempatnya sangat sederhana, tapi jangan pernah melihat dari tempatnya. Lihatlah manfaatnya karena banyak manfaat di sini yang kita lakukan. Warkop Pilar Rezeki ini bisa menjadi tempat untuk diskusi, tempat bercerita banyak dan banyak hal-hal di sini yang bisa kita gali, Ustadz. Oke Ustadz, terima kasih atas waktunya Ustadz, cukup pendek dan singkat. Tapi kita mengharapkan Ustadz Bobby ini tetap selalu melakukan apa yang menurut Ustadz harus Ustadz lakukan. Siap. Kita sebagai masyarakat yang ada di Sumatera Barat akan selalu mendukung Ustadz. Nah, ini buat sanak-sanak, buat teman-teman yang ingin menitipkan anaknya untuk menimba ilmu di pondok pesantren, silakan datang ke pondok pesantren Darut Talib yang ada di Laing, Kota Solo. bagi yang nonton video ini, yang minat ini hubungi Om Acak Adut, 2 orang kita kasih pendaftaran gratis. Mantap Ustaz. Bagi kalian yang datang ke gua nih, 2 orang buat mondok di pondok pesantren Darut Talib itu gratis guys. Tapi abang yang antar ya. Siap Ustaz. Jadi hubungin gua, jadi gua yang akan mengantarin kalian untuk mendaftarkan diri kalian ke pondok pesantren Darut Talib yang ada di Laing, Kota Solo. Oke Ustaz, terima kasih atas waktunya Ustaz. Semoga Ustaz beserta keluarga tetap selalu sehat. Ustaz juga tetap selalu sehat, selalu diberkahi. Pokoknya jangan pernah berhenti Ustaz untuk melakukan hal-hal yang positif. Apalagi. Tapi saya ada bawa oleh-oleh. Oh, apa tuh? Ini durasinya berapa sih Bang? Cepat kali. Durasinya kita bebas sih sebenarnya. Kita ada oleh-oleh buat Bang Oke. Nah, ada yang belum tahu nama beliau sebenarnya bukan Acak Adut ya. Ini buku kita, buku pertama saya tulis Hijrah No Jutsu. Wih, mantap. Isinya ini adalah nasihat-nasihat ya buat mereka-mereka yang mau ke arah yang lebih baik dan sebagainya. Tapi dikemas dengan cerita dari anime. Oh, ini menariknya nih. Jadi kalau kalian penasaran harus memiliki ini ya. Ini kalau buat masyarakat pengen memiliki ini gimana Ustaz? Sekarang masih belum dijual. Oh, belum dijual sampai sekarang. Tapi ini buat siapa nih? Buat abang kita. Banyak banget manfaatnya. Abang ini ada utang sama saya. Kita janji naik gunung tapi belum jadi. Belum jadi ya, karena mungkin waktunya kita belum tepat. Tapi insya Allah Ustaz, saya nanti akan menyiapkan fisik. Karena naik gunung tuh nggak cukup dengan fisik, finansial juga harus ada.
kita bikin podcast di gunung bang. Oke, oh ya mantap juga, Mantap menarik. juga. Oke. Kita undang demit situ kan. The Demit ya. Nah kebetulan owner pabrik tahu SGU Tony itu kan orangnya hobi berburu. Nah dia juga kayaknya menantang juga kalau dia Boleh. kita ajak. Tony, ayo kita naik gunung bareng. Ayo kita naik gunung bareng, Podcast sambil di gunung. bercerita sambil podcast di gunung. Cerita Karena alam. podcast selama ini cuma ada di gunung kan. Boleh bang. Kita gas. Oke siap, mantap. Soalnya nih pendaki dari zaman old ya. Di tahun 90-an lah. 90-an ya. Udah di tahun 2000-an saya udah off. Terakhir naik gunung tuh kalau nggak salah ya sekitar 2001-an. 2001. Tapi zaman era saya dulu naik gunung tuh di tahun 90-an dan cukup aktif saya dulu naik gunung tadi. Tapi tantangan Ustadz kayaknya akan Boleh saya ya? terima nanti nih. Boleh nih kita coba naik gunung lagi. Masih kuat nggak fisik saya nih? Tapi saya Yang- juga yang mau ringan coba. aja. Hah? Yang ringan-ringan aja ya. Iya. Contohnya? Talang. Wah, menarik nih. Talang kita sekarang bisa 2 jam. Talang bisa 2 jam. Iya. Tempatnya luas, spotnya kita buat podcast. Wes. Berarti bakal ini nanti nih Ustadz tontonannya mungkin akan FYP nih. Insya Allah ya, FYP. Bakal ada follower abang yang baru. Oh iya. Pecinta alam. Para pecinta alam Para ya. pendaki gunung. Oke teman-teman, kita terima tantangan dari Ustadz Bobby ini untuk kembali lagi kita menaik gunung dan mendaki lagi. Masih kuatkah fisik kita ya kan? Karena Kita Ustadz nggak ini- akan tahu kalau nggak Iya. coba. Ustadz nih jangan dilihat dari badannya, tapi sekarang udah rada kurus Ustadz nih. Pikiran banyak bang. Pikiran banyak kali. Oke Ustadz Bobby, terima kasih Ustadz Bobby waktunya. Nih saya dapat oleh-oleh dari Ustadz Bobby, hijrah nonjutsu. Seperti apa isinya nanti gua bocorin buat kalian. Dan ini informasi buat masyarakat yang menonton cerita kita pada malam hari ini bersama Ustadz Bobby. Tadi di sini udah dibocorin sama Ustadz Bobby, bagi 2 orang nih ya yang mendaftarkan keluarganya ke Pondok Pesantren Darut Talib itu dikasih gratis. Tapi daftarnya lewat gue. Silakan hubungin gue ya. Ditunggu ya. Oke Ustaz. Siap. Semoga Pondok Pesantren Darut Talib ini kedepannya tetap menjadi salah satu pondok pesantren pilihan untuk masyarakat Sumatera Barat yang ingin menitipkan anaknya untuk menimba ilmu agama Ustaz. Dan juga TV Indigo Nasional. Asik, alhamdulillah, insya Allah, amin. Oke Ustadz, makasih waktunya. Oke teman-teman, jangan ragu untuk datang ke Warkop Rezeki yang rasa kopinya mantap sekali. Oke Ustadz. Karena tiap hari di sini ada narasumber yang luar biasa. Narasumbernya kita hadirkan begitu bermacam-macam dari segala golongan. Kopi di Warkop Rezeki ini sangat enak kan. Jadi Ustadz boleh buat teman-teman di sini, mungkin nanti kita juga akan tetap selalu menghadirkan Ustadz Bobby ini karena sosok Ustadz Bobby ini layak harus selalu kita tampilkan untuk memberikan edukasi informasi tentang pentingnya agama bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya. Oke, gue Cak Adut bersama TV ini. Sampai jumpa lagi kita di Mangopi sambil Mauta di episode yang berikutnya. Gua Cak Adut dan bersama Ustadz Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, mantap Ustadz.